Oke, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita saat ini. Mari kita persiapkan, kita beri yang terbaik buat Tuhan. Buat pujian kita, penyembahan kita, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, Yesus kami puja, Yesus kami sembah. Haleluya. Engkau
yang terkasih sama Tuhan, siapkan hati kita, siapkan hatimu untuk dilatih dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah tabur, firman Tuhan berita bagi kaki kita dan terang bagi kita. Haleluya, katakan dengan iman, hidup ini adalah kesempatan. Mari kita pergunakan hidup ini untuk melayani Tuhan saja, untuk kemuliaan Tuhan saja. Mari kita pergunakan waktu ini adalah waktu untuk benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, terima kasih.
Sebelum kami Tuhan mendengarkan firman-Mu, mohon ampun segala dosa, kekurangan, kelemahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak dilawati dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa, urapi kami semua, kuasai tempat ini terlebih hati jiwa pikiran kami. Kami siap dilawati dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu, dan kami anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saya percaya, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Serahkan pada hamba Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam suasana ibadah yang penuh berkat. Kita sudah memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, kita sudah meninggikan Dia, dan firman Tuhan berkata bahwa Allah berkata di atas puji-pujian orang-orang yang benar. Dan kita juga harus menaruh iman, menaruh percaya bahwa ketika Dia bertakhta di atas puji-pujian, Dia siap memberkati kita semua dengan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari saya mengajak kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan melihat dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6. Surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Efesus pasalnya yang ke-6. Satu ayat kita akan lihat di sana, ayatnya yang ke-10. Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10, firman Allah demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Haleluya. Haleluya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Juga menjadi nasihat firman Allah dalam hidup saya dan saudara, dan kita percaya Dia mau memberkati kita di pagi hari ini. Ketika kita beribadah, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mengagungkan Tuhan, firman Allah disampaikan. Ketika kita buka hati dan pikiran kita pasti dilawati oleh firman Allah yang sungguh akan memberkati kita pada kesempatan ini. Nah, kita melihat dalam bagian ini ada kata yang berbunyi akhirnya, menunjukkan bahwa ini adalah bagian atau kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus mulai dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 sampai pada awalnya pasal 6. Nasihat demi nasihat, pengajaran demi pengajaran, situasi kondisi yang terjadi pada jemaat yang ada di Efesus, menggambarkan bagaimana ketika mereka terima Tuhan, ketika mereka bertumbuh di dalam Tuhan, ketika mereka setia kepada Tuhan, ada tantangan, ada masalah, baik dalam pribadi, dalam keluarga, dalam kehidupan berjemaat, ada saja masalah, ada saja pergumulan hidup, ada saja persoalan yang senantiasa menghantui orang-orang percaya, khususnya yang ada di Efesus ketika Rasul Paulus menulis surat ini. Sehingga kalau kita temukan dalam pasal-pasal sebelumnya, Rasul Paulus mengajarkan bagaimana kehidupan orang yang diselamatkan oleh karena kasih karunia. Ketika menerima Tuhan, ketika oleh kehebatan kuasa Allah dalam pengorbanannya di atas kayu salib menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, dalam bagian ini kita temukan kemudian Rasul Paulus mengajarkan bagaimana kehidupan orang percaya dalam memenuhi panggilannya, mengiring dan melayani Tuhan. Jadi kehidupan sebagai orang percaya bisa dilihat dalam kehidupan pribadinya, kemudian kehidupan dalam rumah tangga, hubungan antara suami dengan anak, antara orang tua dengan anak-anak, maksud saya suami dengan istri, orang tua dengan anak, adik dengan kakak, tuan dengan hamba. Itu juga menjadi warna yang tersendiri dalam setiap kehidupan orang percaya, khususnya pada orang-orang yang ada di Efesus, sehingga perlu pembenahan, perlu diperbaiki, perlu dinasihati,
perlu diluruskan, perlu dibenarkan lewat kebenaran firman Allah. Sehingga kemudian Rasul Paulus memberi kesimpulan dari segala apapun yang sudah disampaikan, yang terpenting adalah hidup kita ini kuat di dalam Tuhan. Bisa bilang amin? Bahwa hidup ini akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sebab masalah iman, kesetiaan pribadi, lepas pribadi, siapapun orang yang percaya Tuhan ada saja pergumulan. Persoalan dalam rumah tangga, persoalan dalam hubungan sosial kemasyarakatan itu selalu ada. Sehingga kemudian firman Tuhan mengajarkan bahwa yang terpenting dalam hidup ini, apapun persoalan yang kita hadapi, apapun masalah yang ada di sekitar kita, adalah yang terpenting mari kita kuat di dalam Tuhan. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, masalah boleh datang. Pergumulan dalam soal iman, dalam soal rumah tangga, dalam soal kemasyarakatan itu boleh terjadi, boleh ada di sekitar kita. Tapi ketika kita kuat di dalam Tuhan, semua itu akan lewat dengan sendirinya karena kekuatan kuasa Tuhan yang ada pada kita. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Banyak orang ingin kuat secara ekonomi, kuat secara jasmani, kuat dalam hal-hal yang sifatnya lahiriah. Orang berolahraga supaya imunnya kuat, orang makan banyak supaya tenaganya kuat, orang minum obat atau suplemen, makanan tambahan atau dalam bentuk hal-hal yang seperti itu yang diajarkan, yang kita bisa tanpa pun orang ajarkan secara langsung, kita bisa lihat di internet, dimanapun itu sumbernya kita bisa dapatkan. Tapi intinya di atas segala-galanya yang terpenting iman kita mesti kuat. Haleluya. Iman saya dan saudara harus kuat. Sangat penting di situasi hari-hari ini, kondisi hari-hari ini, imun kita kuat. Tapi harus berjalan selaras dengan iman saya dan saudara. Kita harus kuat juga di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Artinya kekuatan kuasa Tuhan itu ada pada kita, itu kita tidak hanya dapatkan dengan seiring bahwa kita sudah lama jadi orang Kristen, bahwa status kita di gereja itu pelayan Tuhan, atau kita ini orang yang sudah lama di gereja, atau kita ini orang yang sudah lama jadi orang Kristen. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita, mari kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Coba kita lihat dalam firman Allah dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-84. Kita hubungkan dengan kitab Mazmur pasalnya yang ke-84. Kita akan temukan di sana ayat firman Allah berkata begini. Ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah apabila melintasi lembah Baka. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kalau kita lihat Mazmur 84 ayat 1 dikatakan Mazmur Bani Korah. Tapi oleh para pakar teologi menafsirkan, menemukan, dilihat dari gaya bahasanya, dari apa yang terkandung dalam ayat-ayat ini bagian dari Mazmur pengalaman Daud yang dinyanyikan oleh Bani Korah. Bani Korah itu adalah bagian dari suku Lewi yang bertugas untuk menyanyikan pujian, menyampaikan mazmur pujian pada bangsa Israel. Nah, kita melihat dalam bagian ini dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Kita akan temukan dalam ayatnya yang ke-7, apabila melintasi lembah Baka. Siapa yang melintasi lembah Baka?
ayat 7 menunjuk pada ayat 5 dan ayat 6 yang katanya terus menerus memuji Tuhan, yang katanya selalu mengandalkan, yang katanya kekuatannya di dalam Tuhan. Apabila melintasi lembah baka, lembah kematian, lembah kekelaman, lembah kesukaran, lembah yang sulit, sesuatu yang tidak menguntungkan, sesuatu yang kita tidak suka, secara tidak langsung kita mengakui bahwa hari-hari ini di masa-masa pandemi, apalagi PPKM darurat, kita sedang berada di lembah kekelaman. Tapi janji Tuhan, jaminan Tuhan, kalau kita terus memuji Tuhan, kalau kita terus mengandalkan Tuhan, firman Tuhan berkata, lembah kekelaman akan berubah katanya menjadi tempat yang bermata air. Haleluya. Orang yang selalu memuji Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan akan menjadikan dia sanggup mengubah. Jadi ini bukan dari pihak luar, bukan dari si A atau si B, bukan dari tetangga, bukan dari pimpinan gereja, bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Kita memiliki kekuatan itu. Kita sanggup mengubah, dari kita yang mengubah lembah kekelaman menjadi tempat yang bermata air. Kalau apa? Firman Tuhan berkata, kalau kita suka memuji Tuhan. Kalau apa? Kalau kita ini mengandalkan Tuhan, yang kekuatannya di dalam engkau. Oh, dahsyat, luar biasa. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Mazmur 84 ayat 8, mereka yang mana? Mereka yang selalu memuji Tuhan. Mereka yang mana? Mereka yang selalu mengandalkan Tuhan. Kata firman Tuhan akan berjalan makin lama makin kuat. Bukan makin lama makin lemah, tapi makin lama makin kuat. Persoalan masa pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan. Mungkin bisa berlarut-larut, mungkin bisa sampai tahun depan atau sampai kapan. Kita berharap cepat teratasi. Tapi firman Tuhan memberi jaminan pada kita akan berjalan makin lama makin kuat. Haleluya. Kita akan berjalan makin lama makin kuat. Haleluya. Kalau apa? Kalau kita ini selalu memuji Tuhan. Ini pengalaman Daud. Ketika dia sedang dikejar-kejar oleh Absalom, ketika dia sedang dikejar-kejar oleh musuh, di situasi yang sulit apapun, lembah kekelaman yang ada di depan dia yang harus dia lewati, persoalan pergumulan yang begitu berat yang harus dia atasi, tapi ketika ada Tuhan bersama dengan dia. Kenapa dia ada Tuhan? Dia selalu memuji Tuhan. Kenapa kuasa Tuhan menyertai dia? Karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga kemudian firman Tuhan berkata, dia sanggup mengubah lembah kekelaman menjadi tempat yang bermata air. Apa artinya tempat yang bermata air? Artinya ada kehidupan di situ. Sesuatu yang lembah kematian, lembah kekelaman bisa diubah menjadi satu tempat yang ada kehidupan. Haleluya. Tempat yang bermata air artinya ada kehidupan di sana. Nggak ada orang yang bisa tinggal di satu tempat yang tidak ada air. Air ini bicara kehidupan. Dan saya mau berkata pada kita semua pagi hari ini bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kalau kita selalu memuji Tuhan, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, kalau kita selalu datang ke rumah Tuhan, kalau kita selalu, makanya saya katakan tadi, sangat penting kita punya imun yang kuat, daya tahan tubuh yang kuat. Sangat penting kita konsumsi makanan yang bergizi, makanan yang proteinnya tinggi, makanan yang menyehatkan secara jasmani. Tapi di atas segala-galanya firman Tuhan mengajarkan kita, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Haleluya. Kita akan sanggup mengatasi pergumulan apapun di depan kita. Persoalan apapun di depan kita, bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Firman Tuhan berkata kita lebih dari pemenang. Ada nasihat Rasul Paulus pada sidang jemaat yang ada di Roma. Jemaat yang banyak mengalami tekanan, jemaat yang banyak mengalami intimidasi, jemaat yang banyak mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Rasul Paulus berkata, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketelanjangankah? Aniaya? Tuhan sudah berkorban di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Anaknya yang tunggal pun dia berikan bagi saya dan saudara. Apalagi cuma bicara segala sesuatu. Dia sudah selamatkan jiwa kita. Apalagi cuma bicara kebutuhan kita di masa-masa yang sulit.
Soal janji Tuhan, Dia datang untuk beri kita hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Kita ini lebih dari pemenang. Kalau apa? Kalau kita ini tergolong umat kesayangannya. Bagaimana supaya kita jadi umat kesayangannya? Mari kita setia datang kepada Tuhan. Mari kita setia melakukan firman Allah. Mari kita adalah orang-orang yang selalu memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukan hanya lewat syair, bukan hanya lewat lagu, bukan hanya dalam bentuk nyanyian. Kita mengucap syukur, kita sedang memuji Tuhan. Artinya apa? Kita mengembalikan segala sesuatu yang kita alami karena dahsyatnya kasih dan kuasa Tuhan. Ketika kita berterima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, terima kasih untuk suami saya, terima kasih untuk istri saya, terima kasih untuk orang tua, terima kasih untuk tetangga saya, terima kasih buat apa yang saya alami. Kita sedang mengagungkan Tuhan, kita sedang memuliakan Tuhan, kita sedang mengaminkan bahwa apa yang Tuhan buat itu semua baik. Kita sedang memuji Tuhan, haleluya. Kita sedang mengagungkan Tuhan. Dan mari firman Tuhan berkata, mari kita datang bersandar, berseru hanya kepada Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-91 berkata begini, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Itu sebabnya mari katanya, kita yang datang duduk dalam lindungan yang maha kuasa. Kita bukan hanya Kristen KTP, kita bukan hanya datang bergereja hanya sekedar seremonial biasa, upacara supaya orang lihat kita datang ke gereja, tapi benar-benar kita datang duduk di bawah kaki Tuhan. Kita nikmati lawatan Tuhan, kita nikmati jamahan Tuhan, sehingga kita akan berkata, kita punya keyakinan, kita datang beribadah, kita punya iman bahwa kalau kita datang memuji Tuhan, Dia berkati kita, Dia jaga kita, Dia lindungi, Dia berkati sedikit saudara. Sehingga ayat ini berkata, Nabi Musa dalam Mazmur 91, dia berkata, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Luar biasa. Itulah sebabnya kembali ke ayat pokok tadi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Pergumulan hidup banyak di sekitar kita, baik dalam rumah tangga, baik dalam usaha, baik dalam pekerjaan, baik dalam sosial kemasyarakatan, dimanapun kita berada, banyak pergumulan, banyak masalah. Rasul Paulus menggambarkan bahwa kita bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan penguasa-penguasa di udara. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita perlu kuat di dalam Tuhan. Kita perlu senantiasa memuji Tuhan. Kita selalu ada di hadirat Tuhan. Kita perlu menaruh harap pada kekuatan kuasa-Nya untuk selalu menolong kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua hari ini. Tuhan kiranya memberkati segala pergumulan kita, apapun persoalan kita, ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Oleh sebab itu, mari kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk pagi siang hari ini. Firman-Mu kembali memberkati kami dengan luar biasa. Firman-Mu dahsyat menjangkau dan melawati kami, mengingatkan kami dalam kehidupan yang penuh dengan persoalan dan masalah ini. Kami sangat membutuhkan Engkau. Kami sangat memerlukan kuat kuasa-Mu Tuhan. Sesuatu yang kami dapatkan bukan hanya sekedar karena kami anggota gereja Tuhan, bukan hanya sekedar karena status sosial kami, bukan karena status kami di gereja Tuhan, tapi karena kami senang menyembah memuji Engkau. Yang kami dapatkan ketika kami mengandalkan kekuatan kami di dalam Engkau, ketika kami bernaung di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi kami. Kami percaya persoalan masalah yang ada di depan kami akan menjadikan itu satu tempat yang bermata air. Ada kehidupan di sana, ada berkat di sana,
ada pertolongan di sana, ada mujizat dari Tuhan, kami pasti alami ketika kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Berkati semua umat-umat-Mu, berkati semua kami yang sudah membuka hati dengan firman-Mu. Kami terima mujizat-Mu lewat firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita mau beri yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kita. Yang pertama untuk pelayanan Bapak Gembala, dan yang kedua untuk kas gereja, bahkan untuk yang lainnya dan perpuluhan, ya. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Engkau Yesus kekuatanku dalam hidupku. Umat-umat Tuhan semuanya, dan Tuhan yang membalasnya dengan berlipat ganda. Terima kasih, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu sudah beribadah memuji Tuhan, mendengarkan firman Allah. Saatnya kita mau kembali ke rumah kita masing-masing, kita kembali dalam aktivitas kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa kembali. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah beribadah, kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi segala jalan kami. Kami percaya semua kami yang sudah beribadah sudah diberkati Tuhan. Ibadah kami, pujian kami, firman-Mu sudah memberkati kami. Segala persembahan umat-umat-Mu hamba berdoa diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa umat-umat-Mu dalam segala aktivitas sepanjang minggu yang berjalan ini, biarlah Engkau jaga, Engkau lindungi, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, jauhkan dari virus-virus yang berbahaya, dan biarlah Engkau terus jadi perisai dalam hidup kami. Engkau terus menjadi Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa yang selalu memelihara, mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami mau berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya program-program yang diluncurkan Tuhan untuk mengatasi COVID-19 yang sedang melanda negara kami. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan selamatkan negara kami, Tuhan berkati negara kami, dan Tuhan lepaskan negara kami dari COVID-19 ini, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Kami mau akhiri ibadah dengan penuh syukur, penuh sukacita. Kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua ini berkati, katakan amin. Puji Tuhan.
Tuhan memberkati kita semua.